Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan tutorialkan mikrotik bagian 3, yaitu tentang materi VLAN. Materi ini kita contoh lihat dulu di sini. Skemanya adalah, kita lihat dulu skemanya. Skemanya adalah port 1, port 2 ini adalah sebagai WAN. Kenapa port 2 dan port 1 sebagai WAN? Ini barangkali port 1-nya rusak diganti dengan port 2. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi ada cadangan tanpa ada setting ulang lagi. Jadi langsung. Ini gunanya. Jadi port 1 port 2 ini digabung menjadi satu, yaitu namanya bridge WAN. Terus yang kedua, di sini ada header 3 dan juga WLAN 2. Di sini WLAN 2 IP-nya sama 10.0 juga /24. Ini adalah jaringan LAN. Jadi untuk koneksi klien menggunakan kabel lewat port 3, satunya lagi koneksi menggunakan WiFi. Jadi menggunakan handphone maupun laptop. Terus WLAN satunya di sini adalah digunakan untuk hotspot. Sementara untuk port 3-nya, port 4 yaitu untuk jalur VLAN-nya. Ya, ini topologinya atau skemanya. Kita bahas dulu. Di sini adalah VLAN pada mikrotik. Yang pertama adalah penjelasan konsep VLAN di mikrotik. VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network atau virtual LAN yang memungkinkan kita bisa membuat banyak segmen jaringan dalam satu internet fisik. Jadi tanpa dibatasi fisik. Seandainya kita misalkan membangun jaringan di dua lantai, kita tidak mau repot-repot tarik kabel lagi, kita menggunakan satu kabel dengan cara VLAN. Jadi tidak boros kabel juga, tidak boros alat atau switch media cable juga bisa. Jadi hanya satu di sini yang menggunakan mikrotik ya. Nah, perlu diperhatikan juga VLAN pada mikrotik ini dapat menggunakan switch chip atau hardware. Nah, saya adalah yang sering digunakan dan menggunakan metode software atau bridge. VLAN yang menggunakan switch chip lebih efisien daripada bridge karena chip tersebut didesain untuk melakukan switching. Oke. Fungsi VLAN, seperti yang saya tadi katakan, VLAN ini adalah bisa melihat banyak segmen jaringan dalam satu interface fisik. Artinya satu kabel IP-nya bisa banyak segmen, punya banyak IP juga itu bisa. VLAN bisa menggunakan berbagai macam perangkat atau vendor. Banyak sekarang ya switch yang murah yang bisa di manageable itu banyak. VLAN bisa mengelola banyak segmen jaringan dengan lebih mudah dan efisien. Artinya kita bisa lebih singkat waktunya. VLAN bisa meningkatkan keamanan jaringan dengan memisahkan segmen jaringan. Dan terakhir, VLAN mempermudah memindahkan perangkat antar segmen jaringan tanpa merubah konfigurasi fisik. Artinya kita bisa tinggal port mana yang kita setting dan IP berapa. Oke, kita baik konfigurasinya kayak gimana. Di sini saya menggunakan haplet ya, 2 haplet. Ini ya sebagai jalur VLAN, di sininya sebagai terang ini. Jadi mikrotik 1 sebagai mikrotik gateway, mikrotik 2 sebagai mikrotik distribusi, di mana header 4 sebagai VLAN, di sini sebagai terang. Header 3 digunakan IP-nya 192.168.100.0/24 ya, ini potong. Header 2 juga di sini adalah 192.168.200.0/24. Sementara header 1 192.168.250.0/24. Vertiknya 24 semua ya. Oke.
Kalau ininya IP LAN-nya adalah 10.0/24. Untuk hotspotnya 20.0. Ini adalah skema jaringannya. Kita coba desain gimana. Ini adalah konfigurasi dasar ini. Kita ulang di sini. Saya reset dulu. Mikrotik 2 sambil nunggu Mikrotik 1 selesai di reset, saya coba konekkan ke Mikrotik 2 untuk mereset juga. Jadi ketika ready kita langsung di setting aja. Ini kita reset. Oke, silakan dicolokkan lagi di Mikrotik. Oke, udah. Kita coba konekkan. Saya kasih nama di sini identity Mikrotik atau R1 Gateway Ibnu. Di sini nama saya adalah Ibnu. Mikrotiknya kasih nama Mikrotik 1 Ibnu. Biar oke. Sudah? Habis itu kita sesuaikan dengan apa yang ada di topologi tadi. Oke. Binary topologi header 1, header 2 ini sebagai satukan yaitu bridge 1. Saya kasih rename dulu biar ini biar mudah di one ininya sebagai one dulu. Ini akan dijadikan satu dikelompokkan menjadi virtual interface ya. Ininya sebagai LAN header 3-nya. Terus di sini ininya sebagai hotspot. Buat lagi virtual ini ada sebagai WiFi ya. WiFi Ibnu. Oke. Hotspotnya di sini adalah hotspot HP bridge. Di sininya di hotspot Ibnu. Jadi di sini memiliki di sini ada VLAN-nya adalah sebagai WiFi, ini sebagai hotspot ya. Habis itu di sini header 2-nya sudah, di sini sebagai LAN. Oke. Nah, kita bikin yang kedua yaitu sebagai VLAN ya. Untuk membuat VLAN, ini ada di interface VLAN. Oke, ini VLAN name. Serta VLAN name-nya di sini adalah siswa 100. Oke, VLAN ID-nya juga 100. Ini di header 4. Apply, oke. Ini saya ini dulu biar enak. Ini VLAN ya. Kita buat lagi VLAN guru contohnya. VLAN guru 200, sininya 200. Kita di header 4, VLAN lagi. Oke.
tambahkan lagi VLAN Corpsec contoh 250, ID-nya ininya 200. Penamaan bebas ya. Kenapa saya kayak gini? Biar mudah diingat aja. Jadi Ether 4. Oke. Ini adalah skema sesuai dengan yang di sini. Kita buat IP-nya. Pertama kita buat IP untuk Ether 1, Ether 2 ya. Oke. Kita buat di sini adalah sebagai bridge. Ether 1, Ether 2 dijadikan satu menjadi bridge. Nah, bridge 1. Oke, satu lagi bridge LAN namanya. Portnya saya satukan. Bridge 1 itu adalah Ether 1. Oke, tambahkan lagi Ether 2. Oke. Terus tambahkan lagi di sini ininya bridge LAN ada di Ether 3. Tambahkan lagi Wi-Fi. Oke, ini close karena ada di bridge. Tambahkan lagi di sini adalah ininya. Jadi ntar Ether ini dan Ether ini IP-nya sama dengan ntar kasih IP-nya virtual interface yang di sini LAN dan WAN. Pertama kita konfigurasi mikrotik dasar. DHCP client kita one fly. Oke, ini bone. Dalam hal ini sebenarnya udah connect ya mikrotik kita dengan mikrotik atas. Oke, habis itu DNS allow-nya di checklist. Ini boleh ditambahkan 88 juga, juga tidak apa-apa. Oke. IP, habis itu firewall. NAT-nya kita ke one, X-nya ke masquerade. Kita IP address. Ya. 192.168.10.1/24 ini untuk LAN. Penggunaan IP hati-hati, IP privat kasih IP privat, IP publik kasih IP publik. Jangan asal menggunakan IP. Kalau seandainya kamu pengen konsisten jadi network engineer. Jadi IP privat ya pakai IP privat, IP publik ya dipakai untuk IP publik. Jangan asal desain IP. Ini yang sering orang mengabaikan. 20.1/24 ini untuk hotspot. Oke. Terus ditambahkan lagi 192.168.100.1/24 ini untuk VLAN 100 atau VLAN siswa. Oke. Tambahkan lagi 192.168.200.1/24 ini untuk VLAN 200 guru. Tambahkan lagi 192.168.250.1/24. Oke, ini untuk ini. Maaf, ini IP-nya sudah sesuai dengan ini. Di situ kita distribusikan penggunaan IP-nya lewat klien ini adalah DHCP server. Saya kasih biar klien otomatis ketika connect langsung dapat IP. DHCP setup, kita ke LAN, interface-nya next. Ini boleh giveaway-nya dimulai dari misalkan 10 juga boleh sampai contoh di sini adalah sampai 20. Next. Oke. Satunya lagi adalah untuk siswa. Next. Ini contoh dimulai tadi adalah 100 sampai 200. Next.
satu lagi VLAN. Oke, next. Ini 200 sampai 250. Oh, sorry. Next. Oke, satu lagi. Next. Ini 200. 251 sampai 254 ya. Next. Oke, ketika DHCP server dibuat, ini IP poolnya sudah otomatis dibuat. Oke. Habis itu adalah kalian setting hotspot, IP hotspot, setup, bilan hotspot, interface-nya next. Ini contoh dimulai dari 20 sampai 100 juga. Next. Non, next. Contoh ini adalah tadi ibnu.net. Next saja dulu. Next. Oke. Ketika buat server hotspot, dia akan otomatis buat hotspot profile. Begitu juga dengan ininya. Ya, jadi otomatis ada. Saya contoh folder hotspot ini. Otomatis terbuat. Kita bikin user profile. Oke, di sini contohnya tadi ada capsule. Besar usernya contoh 5. Limitnya adalah 5 mega, upload downloadnya 5 mega semua. Contohkan, ini adalah guru. Share usernya 3. Ini 3M/3M. Oke, tambahkan lagi siswa, ininya 1/1M/1M. Oke, ini nggak ngaruh ya. Kita buat usernya. Tadi ada di sini kita buat capsek. Boleh capsek, boleh nama capseknya silakan. Capsek, passwordnya di sini capsek lagi juga boleh. Biar kita tuh ininya profilnya adalah capsek. Oke. Kita buat di sininya contoh ada ABD Pak Ustadz, ininya ABD, ini sebagai guru. Oke. Ditambahkan lagi, di sini ada Ibnu, ininya Ibnu juga. Ibnu. Ya sebagai siswa. Nyampe sini sudah jalan. Hotspotnya contoh ya. Hotspot sama wifi-nya udah jalan nih. Saya contoh di sini, ini udah saya contoh periksa dulu ya. Ini sebagai apa? BGN, AP Bridge, terus Ibnu. Terus ininya wifi. Sampai sini hotspot udah jalan. Kita coba hotspotnya di ini ya. Oke. Hotspot wifi Ibnu. Mana wifi Ibnu? Oke, wifi Ibnu. Coba. Oke, wifi Ibnu. Saya coba WinAir. Ping 88. Jalan. Wifi-nya udah jalan. Kita coba hotspotnya. Kita ganti ke hotspot Ibnu. Oke, ngederet. Sini ibnu.net. Namanya tadi sebagai capsek, boleh sebagai Ibnu aja ya. Ibnu. Passwordnya Ibnu lagi. Oh, salah. Ibnu. Oke. Nah, udah saya ping dulu R ping 88 jalan.
Lalu bagaimana kalau ada tugas? Ini kan contoh nih, kita login 192.168.20.1. Misal di sini saya logout dulu. Oke, berarti ininya belum dihilangin. IP hotspot biar ini dulu saya hilangin dulu. Biar nggak nempel IP-nya. Coba ya. Harus 192.168.20.1. Nah, saya pengen logout. Misal, biasanya selamat datang di hotspot Anugrah. Ini sebenarnya please ganti nih ya. Boleh diganti nih, misal selamat datang di hotspot Anugrah. Oke, template-nya boleh nyari banyak. Contoh ini diganti saja juga boleh. Cara gantinya di mana? Cara gantinya adalah kalian lari ke file, lari ke hotspot. Ini kamu cari, di sini ada di sini ada login.html. Dan atau di sini aja langsung di drag. Oke, ini login HTML. Ininya kamu hapus. Push. Oke, ininya klik kanan. Dibuka pakai notepad. Kalau nggak ada, silakan pakai visual code juga boleh. Saya pakai notepad aja. Di sini ada di situ tuh ada yang namanya selamat datang di hotspot Anugerah. Jadi diganti selamat datang di hotspot Ibnu. Ibnu saja atau Ibnu Aulia Sakur, terserah. Barangkali anaknya Buya Sakur. Boleh, ini selamat datang di hotspot Ibnu. Kita save. Close. Nah, loginan tadi yang udah kita edit, kamu masukkan lagi di dalam sini. Folder hotspot. Oke. Udah ada lagi di sini. Nah, kita login lagi. Selamat datang di hotspot Ibnu. Udah ganti. Ya, jadi kayak gitu dari hotspot. Hotspot sudah beres. Kita tentang kita konfigurasi di Mikrotik 2, konfigurasi VLAN-nya dengan menggunakan metode bridge. Ini sudah. Saya kasih ini dulu ya. Barangkali di reset orang, usernya kasih ini dulu. Saya kasih password. Contoh di sini passwordnya Ibnu. Apply, oke. Oh, password. Ibnu. Ini tambahkan lagi Ibnu full passwordnya Ibnu. Ctrl C, Ctrl V, ini boleh dimatikan. Ibnu ya. Ini menghindari untuk di reset orang. Biasanya kalau ada yang iseng gitu kan, kita udah konfigurasi di reset orang. Kita log out, coba kita log out lagi. Oke, kita di sini Ibnu.
Oke, ini menghindari di reset ulang gitu. Kita udah susah-susah capek konfigurasi, akhirnya di reset orang, sakit gitu kan. Oke, ini konfigurasi mikrotik 1 sudah beres. Kita lari ke konfigurasi mikrotik 2. Oke. Kita mikrotik 2, ini mikrotik 1 IGNU. Connect. Oh, sorry, admin. Oke. Kita kasih identity-nya dulu. R2 mikrotik distribusi, kalau yang tadi gateway IGNU. Ya. Kita lihat topologinya lagi. Di sini dia hanya konfigurasi sebagai VLAN. Header 4-nya sebagai terang, ininya adalah VLAN 100, 200 dan 250. Kita kasih label aja dulu ya, biar nggak bingung. Ini adalah sebagai terang. Header 2-nya sebagai apa di sini? IP-nya VLAN header 2 itu VLAN 200. Oh, ini salah. Bukan terang. Terungnya itu di header 4, sorry, maaf. Terungnya di header 4. Oke. Nah, di sini terungnya di header 4 ya. Maaf saya salah. Terus header 3-nya 100, 200, 300 kebalik ya, susunannya kebalik. Berarti di sini adalah VLAN 100. Terus di sini adalah VLAN 200. Ini adalah paling akhir VLAN 250. Metode bridge ini cukup simple sebenarnya daripada metode switch chip. Oke, sama saja, yang penting bagaimana pendistribusinya itu adalah Ripley, bukan RTO. Ini ada label. Oke, kita udah di ini juga. Kita buat bridge. Kita buat satu bridge. Bridge VLAN di sini boleh, terserah gitu ya. VLAN filternya kalian checklist. Oke. Kita masukkan portnya. Header 4 sebagai terang, masukkan. Terus masukkan juga header. Oke. Apa? Header 1 VLAN 250. Kasih VLAN ID-nya sini langsung dikasih ketikkan. Oke. Tambahkan lagi header 2 VLAN 200. Tambahkan lagi header 3 VLAN 100. Saya coba periksa dulu ya. Ini sebagai terang benar. Ini 250, 250. Kenapa di label ini enak sebenarnya? Gunanya label itu, di gunanya label ini kita enak ketika mainan ini masuk-masukin. 200, ini ada 2. Ini 100, 100. Oke. Kita habis itu bridge port, habis itu ke VLAN. Kita lanjut ke VLAN. Tambahkan, ini adalah bridge-nya VLAN. VLAN ID-nya adalah, kita masukkan VLAN ID 100. Tag ini adalah terang. Kita kejar VLAN. Tag ini terang.
Yang jadi terang adalah yang jalur VLAN adalah either lihat ya, tag itu terang. Terus sini VLAN 100 ini adalah di mana? Di port berapa dia? Di port 3. Oke, tambahkan lagi VLAN 200. Ini adalah di terang. Ininya di 200, enter 2. Oke, tambahkan lagi 250. Ininya ke terang 250. Oke, kita coba ya. Jadi port ini, port 4-nya dimasukkan kabel cross yang sesuai dengan ini. Port 4-nya dimasukin kabel cross ke Mikrotik 2, Mikrotik 2 port 4 dimasukin kabel cross, dihubungkan ke Mikrotik 1 port 4 juga. Sudah, kita coba pakai port 3. Port 3 itu kalau nggak salah IP-nya 100 ya. Jangan ya. Oke, udah connect. Kita WinR and cpa.cpl, kita cek IP-nya berapa dapatnya. Oke, dapatnya adalah 100.200. Dapat IP ya. WinR lagi, kita ping Google. Dapat internet tidak? Ternyata dapat. Kita coba colokan ke port 2. Port 2 itu IP-nya 200. Oke, saya coba. Oke, sudah. IP-nya adalah 200. Kita WinR lagi, kita ping 88, jalan nggak? Jalan. Ini udah connect internet ya. Kita ke port terakhir, port 1. Port 1 itu isinya adalah 250 kalau nggak salah. Tuh, 250, 254. Oke, saya coba WinR, ping. Oke. Baik, udah jalan. Jadi pemanfaatannya enak nih. Jadi hanya satu kabel ke sini, dia distribusinya bisa ke banyak. Ini satu kabel itu menghantarkan tadi 3 IP ya. Jadi didistribusikan di Ether 3 adalah 100, di Ether 2 adalah 200, kepalanya di Ether 1 adalah 50. Tadi udah connect semua. Oke, skema ini adalah skema yang sering anak sekolah gunakan, yaitu paket 3. Ini skemanya saja. Belum dimasukkan, kita ntar ada lagi ya blok situs dengan layer 7, dengan proxy, bisa juga dengan bypass, Wallet Garden. Ini ditambahkan lagi di sini di Mikrotik 1. Oke, saya coba remote ya Mikrotik 1-nya. Ini ketika udah colokan terangnya, dia udah. Oke, salah. Ibu. Ini yang remote adalah Mikrotik 1. Jadi itu saja. Semoga bermanfaat video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau kita bahas bersama-sama. Tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.